Ya, pemirsa update per 28 April 2026 pada pagi hari tadi, korban tewas kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur bertambah menjadi 14 orang. Selain itu, ada juga 84 orang korban yang terluka, di mana tabrakan kereta api jarak jauh dan KRL ini bukan pertama kali terjadi. Lantas kemudian apa sebetulnya yang terjadi yang menjadi penyebab tabrakan ini dan bagaimana kemudian mitigasi ke depannya, dan kita langsung saja membahasnya bersama dengan Sony Sulaksono Wibowo, pengamat transportasi ITB. Selamat siang Pak Sony. Selamat siang, Mbak. Baik, sebelumnya Pak Sony terima kasih sudah bersedia untuk bergabung bersama kami pada siang hari ini. Pak Sony, secara sistem bagaimana kemudian tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek ini bisa terjadi di jalur yang seharusnya ini terkontrol? Ya, sebenarnya isu yang lebih kita lihat lagi adalah sebenarnya penyebab dari tabrakan ini terjadi gitu. Mengapa ada sebuah mobil listrik bisa mati atau mogok di tengah jalan rel? Ya, ini kan sebenarnya menjadi isu yang menjadi krusial ya. Karena kalau tidak ada kejadian mogok mobil listrik di jalan rel tersebut, kejadiannya tidak terjadi. Ini menjadi permasalahan ya. Kenapa itu bisa mogok, kemudian tertemper? Setelah tertemper, apakah baterai atau mobil listrik tersebut mengganggu sistem persinyalan? Ya, karena ada isu yang mengatakan itu mungkin KNKT yang bisa menjelaskan ya, akibat adanya gangguan dari sistem persinyalan, antisipasi Argo Bromo ya pada saat memasuki stasiun Bekasi Timur itu menjadi kurang atau mungkin tidak ada, sehingga terjadi tabrakan yang cukup signifikan ya, memakan korban jiwa ya. Itu hal yang perlu jadi perhatian gitu. Kalau masalah bahwa itu berada di satu jalur, selama ini kan tidak terjadi masalah kan antara KRL dengan kereta api jarak jauh, karena pengaturan dari sistem sinyal, pengaturan dari sistem informasi yang dilakukan oleh PT KAI selama ini tidak ada pernah jadi masalah. Cuma ini ada tiba-tiba ada hambatan karena menabrak mobil listrik. Nah, apakah ini mempengaruhi ya gangguan sinyal ya, sehingga Argo Bromo tidak bisa mengantisipasi. Baik, Pak Sony, sebetulnya seberapa besar gangguan dari eksternal atau faktor eksternal seperti ini bisa diantisipasi oleh sistem perkereta apian kita begitu? Nah, ini yang agak jadi masalah ya. Selama ini dalam sistem perkereta apian ya, perlintasan sebidang itu menjadi ranah yang menjadi rebutan ya, rebutan untuk tidak dikerjakan ya antara perhubungan dengan pekerjaan umum. Ya, selalu dikatakan bahwa perlintasan sebidang itu adalah ranahnya perhubungan ya, karena terkait dengan kereta api. Tetapi dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, persimpangan sebidang dan kecelakaan di persimpangan sebidang itu termasuk kategori kecelakaan lalu lintas. Ya, jadi sebenarnya jadi masalah juga gitu. Ya, tadi pertanyaan yang dari statement awal tersebut, kenapa ada mobil taksi bisa nyerobot masuk ke lintasan tersebut dan jadi mogok. Nah, ini masalah kedisiplinan juga. Ya, apakah memang tidak ada pintu atau memang masalah kedisiplinan? Ini harus menjadi pemahaman kita juga gitu, seperti itu. Baik, kalau membahas terkait dengan perlintasan sebidang begitu ya Pak, artinya kecelakaan di perlintasan sebidang ini bukan lagi hanya dikatakan sebagai kecelakaan lalu lintas saja, dan kalau disebut perlintasan sebidang ini menjadi titik rawan, tapi juga bukan hanya hal itu, artinya bisa menjadi trigger dari kecelakaan yang jauh lebih besar dengan adanya kecelakaan ini. Ya, ini kan salah satu kejadian kemarin itu salah satu contoh gitu ya. Kasusnya hanya perlintasan kendaraan yang melanggar perlintasan sebidang, kemudian tertemper dan ternyata berakumulasi menjadi tabrakan antar kereta. Nah, tabrakan antar kereta itu kecelakaan kereta api, itu memang kewenangan dari Kementerian Perhubungan seperti itu. Tetapi kan triggernya itu adalah masalah perlintasan sebidang gitu. Makanya tadi kalau tidak salah dari Presiden dikatakan akan membangun flyover. Ya betul, itu salah satu untuk mengurangi potensi bahaya dari perlintasan sebidang dan membangun dengan flyover. Nah, pertanyaannya, ketika flyover itu jadi, maka perlintasan sebidang di bawahnya harus ditutup. Nah, ini memang bagi beberapa daerah itu kadang perlintasan sebidangnya sudah diganti dengan flyover, di bawahnya tidak ditutup. Ini juga akan menjadi potensi masalah ke depannya. Seperti itu. Pak Sony, kalau Anda melihat sebetulnya apa permasalahan terkait dengan perlintasan sebidang yang sebetulnya ini sudah banyak sekali disarankan untuk segera ditutup begitu ya. Apa yang menjadi kendala sampai dengan hari ini, sampai terjadi insiden yang sangat fatal ini, tapi
ini merupakan kejadian atau kecelakaan kereta yang terus berulang begitu ya. Apa yang sebetulnya membuat perlintasan sebidang yang memang sudah terbukti bahwasannya ini tidak hanya titik rawan tapi juga memicu trigger kecelakaan yang lebih besar begitu. Dan sampai dengan hari ini belum juga ditutup. Sebetulnya apa yang menjadi kendala? Ya, sebenarnya kan perlintasan sebidang itu kan sebenarnya dulu ya jalur-jalur kereta api itu kan melewati kawasan-kawasan yang relatif mungkin persawahan, perkebunan, yang tidak ada kawasan-kawasan perumahan. Tapi sejalan dengan perkembangan penduduk ya, maka kawasan-kawasan yang dulunya merupakan sawah menjadi kawasan pemukiman. Sebagai ilustrasi ya, Jakarta Bandung ya jalur kereta apinya itu dulu perlintasan sebidangnya sangat sedikit. Tetapi dengan adanya perhubungan wilayah sekarang perlintasan sebidang dari Jakarta sampai Bandung itu bisa sampai 300 titik. Ya, yang semuanya sebagian besar itu bukan perlintasan-perlintasan sebidang yang memang sudah ada pintunya khusus atau ada yang menjaganya. Ini yang jadi masalah gitu. Karena perlintasan sebidang itu terus setiap hari terus bertumbuh gitu. Kalau memang perlintasan sebidang itu berbahaya kemudian harus dibuat flyover, berarti kan akan lebih mahal lagi gitu untuk membuat satu flyover. Biaya satu flyover itu bisa sekitar 200-300 miliar. Ya, artinya apa? Kalau memang kita ingin menata semua perlintasan sebidang dengan membangun semua dengan dibangun dengan semuanya dengan flyover, itu biayanya akan sangat banyak gitu. Nah, hal yang penting sekarang adalah bagaimana kedisiplinan pelintas atau kendaraan pada saat melewati persimpangan sebidang. Itu yang harus dipikirkan saat ini gitu. Karena membangun flyover jelas sangat tidak mungkin gitu. Biayanya sangat besar sekali gitu. Ya. Baik, jadi artinya ini lagi-lagi adalah kendala anggaran begitu ya, terkait dengan menutup perlintasan sebidang, membangun flyover ataupun juga underpass. Ini tentu membutuhkan waktu yang panjang dan kalau waktu dekat atau evaluasi jangka pendek yang bisa dilakukan adalah kesadaran atau menimbulkan kesadaran dari para pengguna jalan untuk berhati-hati dan awas ketika melintasi perlintasan sebidang tersebut. Tadi kalau dalam pernyataannya pada saat usai mengunjungi atau juga menjenguk para korban di RSUD Bekasi, Presiden Prabowo Subianto ini sudah menyatakan akan ada evaluasi menyeluruh pasca adanya insiden kecelakaan ini. Tapi Pak Soni, kalau Anda melihat terkait dengan pola kejadian yang berulang, apa kemudian seharusnya yang menjadi prioritas utama yang perlu dievaluasi? Kedisiplinan pengguna jalan. Ya, ini perlu ya. Ini perlu ada penekanan ke masalah kedisiplinan pengguna jalan, terutama di kawasan-kawasan yang perlintasan sebidangnya tidak dijaga dengan baik atau tidak ada pintu yang dibangun khusus oleh PT KAI. Ya seperti ini kedisiplinan kita sangat-sangat parah ya. Ya, jadi memaksa untuk melintasi jalur kereta api walaupun sudah ada isyarat kereta api akan lewat. Hampir semua kejadian tabrakan temper ya kendaraan dengan kereta api itu bermula dari pengemudi kendaraan tidak mematuhi aturan bahwa ada kereta api lewat gitu. Selama pintunya belum menutup rapat, apalagi tidak ada pintu, mereka memaksakan. Itu masalah kedisiplinan yang paling mendasar. Ya kan, walaupun ya sebenarnya kalau perlintasan sebidang tanpa ada pintu ya karena maksud keterbatasan dana, sebenarnya kan sudah ada ketentuan bahwa masyarakat yang akan melewati perlintasan sebidang harus berhenti dulu melihat kiri kanan, dan ketentuan dari kereta api kalau melintasi perlintasan sebidang dia harus membunyikan isyarat. Nah, isyarat kereta api itu terdengar bisa sampai 2 km. Harusnya pengemudi itu aware ya pada saat dia melintasi perlintasan sebidang. Nah, ini tidak terjadi di banyak kasus temper kendaraan oleh kereta api gitu. Baik. Ya, kalau misalkan kita juga merujuk dari informasi yang beredar bahwasannya perlintasan sebidang yang kemudian menimbulkan kecelakaan ini di dekat Bulak Kapal, ini informasinya bahwasannya ini bukan perlintasan sebidang dengan palang pintu, artinya tidak ada palang pintu. Apa kemudian solusi lain selain juga kita harus menghimbau para pengguna jalan untuk waspada dan juga awas dan juga mengedukasi mereka akan pentingnya tidak menerobos geral kereta dengan begitu saja, Pak Soni? Ya, setiap pengendara kendaraan motor atau mobil pada saat dia melintasi perlintasan sebidang yang tidak dijaga, dia harus berhenti. Ya, berhenti meyakinkan memang tidak ada tanda-tanda kereta akan lewat. Apalagi ini kejadiannya kan malam hari. Kalau kereta akan lewat kan biasanya ada lampu. Ya. Terlihat dari jauh ada lampu yang mengindikasikan kereta itu lewat, atau minimal ada suara klakson dari kereta api yang selalu dibunyikan menjelang pertemuan perlintasan sebidang. Nah, harusnya pengemudi itu aware
ya walaupun keretanya terlihat masih jauh, tetap harus menunggu. Karena kejadiannya kemarin saya nggak tahu ya, memang memaksakan lewat, tiba-tiba ada masalah kelistrikan karena melewati jalan baja, itu bisa saja terjadi. Karena kebetulan yang tertempel ini kan mobil listrik. Nah ini mobil listrik ketemu dengan jalan baja. Nah ada sesuatu mungkin yang menyebabkan mobil listrik itu mogok gitu, Ya. ya, atau misalnya ada masalah kelistrikan sehingga dia jadi berhenti. Nah ini kan sesuatu yang harus jadi perhatian gitu. Ya. Pak Sony, adakah hubungan antara mobil listrik yang kemudian mogok di perlintasan kereta api yang kemudian ini berdampak pada sinyal kereta api yang akhirnya menimbulkan kecelakaan ini? Ya ada dugaan seperti itu gitu ya. Jadi ada dugaan akibat tertamparnya mobil listrik tersebut, kemudian ada masalah kelistrikan yang mengganggu. Karena gini, setiap kereta api yang akan melewati suatu jalan, ini pasti memberikan gelombang elektromagnetik, listrik statis lah. Listrik statis itu pasti mengalir di daerah rel yang akan dilewati kereta api. Radiusnya sekitar 1 kiloan seperti itu. Nah listrik statis ini kalau bertemu dengan mobil listrik, selama ini apa sih kayak kejadiannya gitu? Ya, apakah mobil listrik tersebut jadi mogok gara-gara ada listrik statis dari kereta api? Itu kan hal yang itu yang harus jadi perhatian, harus diinvestigasi lebih dalam oleh KNKT misalnya. Tapi yang tadi ada memang dugaan gitu, karena tertabraknya adalah mobil listrik, kemudian mengganggu sistem kelistrikan sehingga persinyalan menjadi terganggu karena kan persinyalan di kawasan Jabodetabek kan sudah otomatis semua gitu. Nah persinyalan yang terganggu ini itu ada kemungkinan nanti perlu dikaji juga mengganggu sistem sinyal untuk kereta api ke belakangnya gitu. Kan biasanya kalau ada apa-apa ada apa peringatan dini gitu ya dalam sistem persinyalan modern itu. Peringatan dini untuk ke kereta api yang di belakangnya untuk segera melakukan pengereman atau misalnya untuk nunggu di stasiun sebelumnya dan sebagainya gitu. Baik, jadi artinya nanti dalam proses investigasi KNKT tidak hanya melihat satu titik masalah, tapi juga kemungkinan adanya kegagalan sistem. Artinya ini multifaktor begitu ya? Betul, yang dilihat secara komprehensif gitu. Juga ini mungkin menjadi catatan juga gitu ya tentang keselamatan mobil listrik melintasi jalan kereta api ya. Nah. Karena jalan kereta api itu kan menggunakan dari baja yang memiliki listrik statis. Kalau ada kereta api menjelang lewat di titik tersebut gitu. Ini juga harus jadi perhatian gitu. Masalah produsen mobil listrik pun harus jadi perhatian gitu. Baik, ya Pak Sony, kalau kita melihat saat ini proses evakuasi untuk para korban atau para penumpang ini sudah selesai dilakukan, sementara evakuasi yang sampai dengan siang hari ini masih berjalan adalah memindahkan rangkaian kereta kemudian ke depo terdekat begitu. Dan kalau kita melihat dari sisi investigasi, kemudian seberapa penting kondisi fisik rangkaian ini dalam mengungkap sebetulnya apa yang menjadi penyebab kecelakaan? Ya sih sebenarnya kalau investigasi kecelakaan yang dilakukan oleh PT KAI dan juga oleh KNKT, saya kira sudah cukup bagus ya. Evakuasi yang dilakukan oleh kereta api ya, PT KAI juga sudah cukup sigap ya untuk setiap terjadinya kecelakaan ya tentang kereta api. Sebenarnya mereka sudah punya SOP yang sudah cukup baik ya. Makanya kalau kita lihat kan prosedurnya sudah cukup bagus lah ya. Mulai dari malam hari waktu kejadian sampai sekarang seperti ini ya, evakuasi korban dan sebagainya. Dan catatan rangkaian tabrakan kereta api ya memang ini cukup tragis ya, karena yang tertabrak itu adalah kereta penumpang ya yang ditabrak secara masif oleh lokomotif ya, sehingga makanya korbannya menjadi cukup tinggi ya. Kalau tidak salah ada 14 orang ya catatan terakhir seperti itu. Ya memang kedepannya memang perlu kita pikirkan ya masalah nanti keselamatan menyatukan antara jalur kereta api lokal dengan kereta api antar kota ya. Kita juga pernah waktu itu di tahun lalu kalau nggak salah ya, 2 tahun lalu di Bandung kan terjadi juga kecelakaan yang melibatkan kereta api lokal dan kereta api antar kota. Ini perlu kita pikirkan ya, apakah memang ke depannya perlu ada pemisahan jalur antara pergerakan lokal dengan antar kota. Ya, dengan adanya kondisi lalu lintas di perlintasan rel yang nampaknya sudah terlalu padat begitu ya, dengan tadi jalur ini digunakan bersama KRL dan juga kereta jarak jauh. Apakah ini menandakan bahwasannya sistem operasi kita memang juga sudah terlalu rentan? Saya kira PT KAI lagi memperbaiki ke arah sana ya, karena sistem perkereta apa ini di Jabodetabek itu memang sudah dibuat terintegrasi ya untuk pergerakan-pergerakan kereta-kereta api komuter seperti itu. Nah, sekarang bagaimana integrasi dari sistem kereta api yang sifatnya komuter ini dengan sistem integrasi untuk kereta-kereta api jarak jauh.
ya karena pada saat ini masih menggunakan space yang sama gitu di tempat-tempat titik-titik tertentu. Nah ini juga mungkin perlu ada kajian lebih lanjut atau investigasi lebih lanjut bagaimana integrasi antara lokal dengan jarak jauh ya itu bisa berjalan dengan baik ya, terutama sistem persinyalannya ya seperti itu. Baik, nampaknya ini banyak sekali yang akan menjadi bahan evaluasi pasca adanya insiden ini karena mulai dari perlintasan sebidang, kemudian juga urusan kelistrikan dengan adanya mobil listrik yang melintasi jalur rel kereta, kemudian juga disatukannya antara jalur KRL dengan kereta api jarak jauh. Tapi Pak Sony kalau kita melihat jangka panjang, adakah kemungkinan terkait dengan penghapusan perlintasan sebidang lewat flyover dan juga underpass adalah hal yang mungkin terjadi? Kalau iya, berapa kemudian kisaran biaya pembangunan satu flyover di perlintasan kereta dan bagaimana kemudian ini seharusnya pemerintah memprioritaskannya, Pak Sony? Ya kalau kita membangun semua perlintasan sebidang dengan flyover, wajibol lah anggaran kita ya. Karena perkisaran flyover itu kalau kita lihat lah flyover yang di Bandung Raya yang saya pernah lihat di beberapa kisaran itu sekitar sampai 100 sampai 200 miliar satu flyover. Ya kan seperti itu. Memang kalau flyover yang bagus dinaikin adalah mobil, kita naikin flyover untuk mobil itu kisarannya antara 100 sampai 200 miliar kalau memang tanahnya nggak ada masalah gitu. Artinya memang pembebasan segala itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada masalah ya dengan tanahnya, dengan kawasan kanan kirinya, itu bisa sampai 300 miliar. Ya, cukup tinggi ya pembebasan konstruksi dan pembebasan lahan untuk membangun satu flyover saja gitu. Ya. Baik. Jadi selain juga membangun flyover, kalau seandainya tidak ada perbaikan signifikan setelah kejadian ini, apakah kita berpotensi menghadapi tragedi serupa di masa depan? Ya kita berharap ya terjadi ya. Strategi ini menjadi pelajaran ke depan ya. Bagaimana kita memanage masalah, memitigasi potensi-potensi kecelakaan yang ada. Pertama dari masalah perkesimbangan sebidang, terus kemudian dari masalah bagaimana sih sistem keamanan mobil listrik yang melewati jalan baja. Kemudian bagaimana sistem persinyalan kalau ada kondisi darurat ya seperti itu, dan mungkin ke depan penjadwalan ya jeda waktu antara kereta api lokal dengan kereta api antar kota itu mungkin harus jeda waktunya lebih diperpanjang ya kalau dia menggunakan jalur yang sama gitu. Kalau jalur yang berbeda mungkin nggak ada masalah, kalau jalur yang sama mungkin jeda waktunya itu perlu diperpanjang sebagai antisipasi kalau ada kondisi-kondisi di mana ada permasalahan di kereta api lokalnya. Ya itu beberapa hal yang perlu kita antisipasi ke depan gitu, dan kita berharap ini terakhir lah kejadian kecelakaan tragis seperti ini gitu. Baik, dan tentu kita akan menunggu ya bagaimana hasil investigasi KNKT setelah nanti proses evakuasi rangkaian ini selesai, dan tentu kita harapkan tragedi ini juga menjadi momentum pembenahan serius terkait dengan sistem perkeretaapian di Indonesia. Terima kasih atas informasinya, Sony Sulaksono Wibowo, pengamat transportasi ITB, atas wawasan dan juga informasinya, dan selamat kembali beraktivitas Pak Sony, salam sehat. Ya, terima kasih semuanya ya.